Oke, sekarang kita akan melanjutkan tahap sebelumnya. Kita akan finaling animasi badan BBWT gitu ya, berjimbol tail. Oke, karena kita akan fokus di badannya, maka kita akan hide ekornya, kemudian controller ekornya juga kita hide. Nah, sekarang kita coba ganti dari interpolation constant ke Bezier. Kita lihat ya, animasinya terasa masih floaty ya, timing spacingnya masih belum terlalu pas. Nah, sekarang kita akan adjust badannya. Kita mulai dari awal dulu, nih bagian awal sini. Kita fokus dari frame 1 sampai frame 13. Oke, di sini badannya stretch. Ini ada 4 frame. Di sini saya akan kasih keyframe untuk hold gerakannya atau untuk kasih is in is out. Di sini saya akan kasih menggunakan breakdowner ya, atau shift E. Teman-teman bisa lihat di sini apa yang saya shortcut, apa yang saya pakai, shift E. Lalu saya adjust 70%. Nah, maka di sini akan spacingnya di sini akan cepat, lalu di sini mulai akan sedikit perubahannya mulai mengecil. Jadi dia akan kayak nahan, lambat. Jadi kayak cepat, mulai pelan. Terus di sini saya mau kasih perubahannya. Ini kan dia akan nahan di sini. Di sini saya mau kasih perubahannya sama, agak sedikit lambat dulu, pelan, 30%. Jadi di sini hilang ya, sorry. Oke, di sini sekitar 80 atau 70, 80 lah. 80. Jadi di sini dia akan cepat, terus tahan, terus di sini mulai pelan-pelan mulai turun, kemudian cepat, boom gitu. Nah, sekarang lebih tidak linear gitu ya, udah terasa is in is outnya. Oke, selanjutnya di frame kita akan fokus dari frame 3. Kita akan fokus dari frame 13 sampai frame 29. Karena frame sebelumnya udah benar, ini saya akan tambah aja sampai frame 29. Sep, dia akan lompat. Sep. Nah, kita akan adjust transisi lompatnya ini. Kita pakai motion pad saja seperti biasa. Calculate dari 1 sampai 36 boleh lah. Nah, kalau kita lihat di sini arc-nya tidak rapih ya, kurang rapih arc-nya. Oke, di sini saya akan adjust sedikit breakdown sebelumnya. Saya akan buat arc-nya lebih rapih. Siap, seperti itu. Kemudian yang di sini juga sama, arc-nya lebih bulat. Oke, nice. Ini bisa kita buat lebih dekat lagi kali. Nice. Ini juga bisa dibuat lebih dekat lagi supaya lebih mepet. Ini bisa di sini. Nah, mungkin seperti itu. Sama juga yang di sini. Oke, tapi masih ada yang kurang, yaitu rotationnya. Mungkin ini bisa dikasih lebih lebar lagi. Sorry. Oke, nice. Intinya arc-nya harus seperti ini ya, dan pada saat bola lompat ke atas perlambatan, jadi awalnya spacingnya besar, pada saat bola jatuh percepatan, spacing awalnya kecil, lalu makin besar. Nah, di sini saya mau kasih rotation. Jadi di sini dia netral benar, tapi di sini harusnya ada rotation.
ini bisa kita buat lebih gini sedikit mungkin. Terus di sini juga sama, bisa lebih agak sedikit seperti ini. Terus yang paling ekstrimnya ada di sini. Nah, sekarang kalau kita lihat ada tuh kayak ada rotation yang kayak di situ pada saat bolanya lompat. Oke. Selanjutnya kita kasih squash and stretch pada saat bolanya lompat. Boom, di sini kita kasih stretch. Ini bisa kita adjust sekitar 90% mungkin. Jadi di sini udah stretchnya mulai berkurang tapi belum terlalu hilang, mungkin 85%. Terus di sini squash and stretchnya sudah tidak ada. Nah, di sini kita bisa kasih squash and stretch juga. Dan di sini kita bisa reset pose-nya mungkin sekitar 30%. Jadi mulai ada stretch di sini tapi masih kecil. Terus di sini yang besarnya. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya terakhir kita lanjut dari frame 29 sampai 50. Nah, di sini harusnya bolanya squash. 1 2 3 4 5. 1 2 3 mungkin kita bisa tahan hold agar bolanya masih squash. Di sini kita bisa kasih sedikit geser di sini supaya ada perubahan posisi sedikit. Kita rotation set. Jadi boom. Nah, ini bisa kita geser ke depan sedikit supaya ada pergeseran. Kemudian di sini ini bisa kita klik Shift S untuk tandain lokasi ini, lalu di sini kita geser ke situ, kemudian di sini juga kita geser ke situ. Set. Jadi pada saat bola mendarat dia nggak benar-benar langsung nempel seperti magnet, tapi ada sedikit geser. Nice, seperti itu. Mungkin di sini kecil dulu, tidak langsung besar. Bisa di sini dulu. Nah, mungkin pada saat bola di sini impact awal, stretchnya tidak perlu sebesar ini. Kita bisa buat stretchnya kecil dulu. Kemudian baru bertahap besar di sini. Ya, kurang lebih seperti itu, tapi kita bisa buat lebih. Nah, pada saat bola ini naik ke atas, kita bisa buat agak sedikit, bolanya agak sedikit rotate ke belakang, baru dia maju lagi ke depan. Ini bisa kita mundurin berarti. Jadi ini set, maju,
Oh, ini terlalu lama sih. Ini bisa kita set. Ini bisa kita majuin sedikit lagi. Yep. Set. Nah, mungkin impactnya ini terlalu lama. Dari sini satu kita kirim manual. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada sekitar 1, 2, 3, 4 frame bolanya squeeze gitu ya. Nah, ini bisa kita buat coba 3 frame aja. Ya, jadi lebih cepat sekarang. Hup. Hup. Ya, nice seperti itu. Hup. Hup. Nice. Hup. 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 Nah, mungkin ini di sini bisa kita kasih sedikit lagi, mungkin agak rotate ke depan sedikit aja, tipis saja. Terus cosine stressnya juga bisa ada, tapi tipis saja. Nah, oke. Kita sudah perbaiki badannya. Next, kita akan menambahkan animasi ekor. Oke, di sini teman-teman bisa kreatif, coba usahakan hasilnya lebih. Jika teman, oke di sini, oke kurang lebih seperti itu untuk memperbaiki, untuk mendetailkan. Oke, di sini saya sudah oke dengan badan ini. Nah, sekarang coba teman-teman praktekkan buat bolanya terasa lembut. Oke, oke, saya sudah suka dengan animasi bola. Oke, saya sudah suka dengan animasi lompatnya ini. Nah, sekarang coba teman-teman tiru buat sebisa mungkin mirip dengan apa yang saya contohkan ini. Jika teman-teman bisa buat lebih baik, ya itu lebih baik. Oke, saya sudah cukup dengan animasi lompat ini. Nah, sekarang giliran teman-teman untuk menirunya. Usahakan bisa mendapatkan hasil yang sama. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan. Oke. Oke. Cukup untuk Oke, coba kita lihat apakah ada pose breakdown atau in between yang bisa kita tambahkan di sini. Bolanya sudah landing, jatuh, squash. Oh, ini kerasa pada saat dia di sini. Ini kerasa seperti masih mengambang. Mungkin ini bisa kita buat agak sedikit, tapi turun lagi mungkin seperti itu. Nah, terus di sini agak turun dikit. Ya, jadi ada kerasa, lebih kerasa impactnya. Ya, ini bisa kita kasih in between lagi, kita turunin dikit lagi. Ya, dikit aja. Ya, boom, baru naik. Boom. Boom. Ini kita bisa geser sedikit ke depan untuk kasih efek gesekan. Nice.
kemudian di sini kalau kita lihat ini kayak kerasa diam saja. Ini bisa kita majuin dikit tipis, ini bisa kita majuin tipis lagi, ini bisa kita itu biarin aja ya. Oke. Oke, saya sudah cukup dengan animasi lompatnya. Sekarang coba teman-teman tiru dan coba teman-teman lakukan secara kreatif buat lebih menarik lagi, gitu ya. Tapi intinya adalah pada saat bola lompat kita kasih anticipation, kemudian pada saat bola mendarat kita kasih settle, gitu ya. Oke, terapkan prinsip-prinsip animasi yang sudah dipelajari sebelumnya untuk menghasilkan animasi yang menarik. Part selanjutnya kita akan menambahkan animasi ekor.